Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembahasan sifat kudrot, bagian pembahasan ta'aluk marotib. Dari 40-nya dulu itu ya. 40 halaman 40 C. Ta'aluk marotib artinya tingkatan kontak sifat kudrot kepada sasarannya. Ada berapa tingkat di situ? Di situ 6 ditulisnya ya. Ditulisnya 7 fase, tapi ditulisnya 6. Dan yang benar yang ininya 8 ya, 8. Itu sambil diperbaiki tulisannya ya, ada yang kesalahan penulisan. Jadi tingkatan sifat kudrot kepada kita, kepada makhluk itu semuanya ada 8 tingkat. Sifat kudrot itu kemarin artinya apa? Kuasa. Allah Maha Kuasa. Nah, ta'aluk marotib itu berarti kekuasaan Allah kepada kita, urutannya, tingkatannya dari mana? Begitu ya, ta'aluk marotib itu ya. Kita semua berada di bawah kekuasaan Allah. Nah, urutannya dari mana? Gitu ya, ta'aluk marotib itu. Dan ini juga yang harus kita pahami sebagai perjalanan hidup kita. Gitu. Pertama kemarin nomor 1 apa kemarin? Suluhi kodim ya, suluhi kodim. Nomor 1 suluhi kodim. Suluhi kodim itu artinya Allah berkuasa kepada kita dari dulu, tidak ada permulaan, gitu ya. Sebelum makhluk ada, sebelum kita ada, Allah mah sudah berkuasa. Dan kekuasaan Allah tidak ada permulaannya. Nah itu suluhi kodim begitu ya. Beda sama kita. Manusia ada yang berkuasa, tapi kan kekuasaan manusia mah ada awalnya ya. Presiden berkuasa di negara ada awalnya, dari mulai dia dilantik, dari mulai dia dipilih, kan dari situ mulainya itu ya. Allah mah nggak ada permulaan kayak begitu. Tidak ada permulaan kekuasaan Allah, beda dengan kekuasaan makhluk, gitu ya. Itu namanya suluhi kodim. Nomor 2 apa? Nah itu ya, itu udah diperbaiki. Nomor 2 qobdoh awal, penjelasannya juga diperbaiki. Qobdoh awal itu adalah Allah berkuasa menciptakan lauh mahfuz sebelum makhluk diciptakan. Dan Allah mencatat semua yang akan terjadi di lauh mahfuz. Qobdoh awal kayak begitu ya. Perencanaan Allah yang telah ditulis, yang telah dicatat di lauh mahfuz sebelum makhluk ada. Jadi sebelum makhluk ada, sebelum ada manusia, belum ada alam semesta, pokoknya belum ada makhluk satupun, Allah sudah mencatat semuanya di lauh mahfuz. Ada berapa kemarin yang dicatat di lauh mahfuz itu? 3. 1 Al-Quran, 2 takdir, ketiga amal. Nah, di antaranya ada takdir. Takdir itu adalah semua yang akan ditetapkan oleh Allah kepada kita. Sekarang kita ngaji nih, ini tulisannya udah ada dari dulu, udah ada. Yang ngaji berapa orang, jumlahnya, duduknya, bajunya, warnanya, materinya, semua udah ada catatannya, semua udah rapih. Habis ngaji, ntar kita mau pada ngapain, itu semua ada. Bahkan kita matinya kapan, lagi ngapain matinya, umur berapa matinya, husnul khotimah apa su'ul khotimah, udah ada semua tulisan. Bahkan nanti di akhirat kita bakal ke surga apa ke neraka, udah ada semua tulisan. Udah ada semua, udah rapih semua. Itu namanya qobdoh awal. Kekuasaan Allah merencanakan semua yang akan terjadi sebelum Allah menciptakan makhluk.
Itu qabdo awal namanya. Ini wajib diyakini sama kita ya. Jadi udah rapi semua catatannya di Lauh Mahfuz, udah rapi. Nomor 3 apa? Tanjiji hadis awal. Nomor 3 itu ya. Tanjiji hadis awal. Apa tanjiji hadis awal? Proses mengadakan dari perencanaan di Lauh Mahfuz. Tanjiji hadis awal itu begitu ya. Jadi di Lauh Mahfuz udah ditulis. Udah ditulis tuh di Lauh Mahfuz. Begitu mau eksekusi, nah gitu ya. Jadi perencanaannya udah rapi di Lauh Mahfuz. Begitu mau dieksekusi, nah itu namanya tanjiji hadis awal. Maka di situ dikatakan wa iza qado amron fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Atau di surah Yasin iza aradallahu syai'an ayyaqula lahu innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, prosesnya buat Allah mah cukup bilang kun, gitu doang Allah. Jadi ketika Allah sudah punya perencanaan, eksekusinya nggak pakai lama, kun, udah gitu aja. Ketika Allah bilang kun, payakun. Jadi ketika Allah bilang jadi, gitu. Nggak ada cerita gagal, Allah mah nggak ada cerita gagal Allah mah ya. Jadi kalau Allah udah berkehendak pasti jadi aja. Dan proses kehendak Allah itu cukup dengan mengucapkan kun, cepet banget ya, nggak makai lama. Habis ngaji kan belum terjadi itu ya, habis ngaji ntar nih kan belum terjadi nih. Nah nanti begitu mau dijadikan Allah itu cuman bilang kun gitu aja. Ini yang harus kita yakini dari sini, betapa buat Allah nggak ada yang sulit. Kekuasaan Allah nggak ada yang sulit, nggak ada yang lambat, nggak ada yang lama buat Allah. Kalau Allah sudah berkehendak. Sakit bertahun-tahun kagak sembuh-sembuh. Kalau Allah memang mau menghendaki sembuh, nggak pakai lama. Emang itu mah belum berkehendak aja, kan begitu ya. Kalau udah berkehendak mah nggak usah lama-lama. Masalah banyak banget. Kalau Allah pengen menyelesaikan masalah kita, nggak usah lama-lama Allah mah. Walaupun masalahnya ada 100, nggak usah satu-satu buat Allah mah. Diberesin 100-100-nya dan nggak makai lama kalau Allah sudah berkehendak. Nah ini harus dijadikan keyakinan buat kita supaya kita semakin yakin atas kudrat, atas kekuasaan Allah. Begitulah di antara kekuasaan Allah. Allah kalau udah berkehendak dengan tanjiji hadisnya, maka tidak ada yang sulit, gitu ya. Itu namanya tanjiji hadis awal. Nomor 4. Mana 4-nya nih? Qabdo sani ya. Itu tulisannya diperbaiki ya. Nomor 4 qabdo sani. Nah, itu ya. Qabdo sani. Apa itu qabdo sani? Ini di sini keliru semua nih, pada keliru nih catatannya ini ya. Kita perbaiki aja ini ya. Nih ya, pada acak-acakan ini tulis aja di sini nih ya. Jadi keempat itu qabdo sani. Apa qabdo sani? Qabdo sani mah ketika kita berada di alam dunia sekarang. Ini ya. Jadi keadaan kita saat ini di alam dunia ini namanya kita sedang berada di qabdo sani. Kalau qabdo awal catatan di Lauh Mahfuz, qabdo awal tuh ya. Nah kalau ini qabdo sani kita udah ada di alam dunia. Kita di dunia disebutnya dalam keadaan berada di qabdo saninya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu alam dunia? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ingat-ingat kemarin. Ini udah berulang-ulang ini ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Dan mudah-mudahan pokoknya ibu-ibu lupa terus lah gitu ya. Jadi diulang-ulang guys, baru lagi. Padahal saya udah bosen ini ngejelasin ya. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi tadi begitu ditanya kan bisa ngejawab, berarti udah mulai lancar-lancar gitu ya. Sampai semuanya bisa ngejawab kan gitu ya. Berarti nempel kalau udah gitu ya. Coba di qabdo sani di alam dunia ini tempat apa kata Allah?
Itu ayatnya yang tadi ya, allazi walaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, itu ya. Dunia ini tempat apa? Ya, lupa aja, ayo nggak apa-apa. Ayatnya yang itu ya. Dunia, kita nih sekarang ada di dunia, namanya Qabdah Tsani, dan Allah menyatakan alam dunia itu adalah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dunia ini adalah tempat ini jangan sampai lupa tapi ya, ini kalau dikasih tahu lagi diingat-ingat, karena bahaya kalau lupa nih, karena kita sekarang ada di alam dunia. Kalau kita kagak ngerti keberadaan kita di alam dunia kan bahaya ya. Ngapain saya ini di alam dunia? Kan gitu ya. Kalau nggak paham ya, maka ini jangan sampai lupa lagi nih, gitu ya. Karena kalau kita lupa keadaan kita di alam dunia ini nanti repot, langkahnya jadi salah, ucapannya jadi salah gara-gara nggak tahu tempat kan begitu ya. Nggak tahu tempat kan jadi bahaya juga, ya. Kayak orang mau ke Pangalengan. Ibu-ibu pernah nggak ke Pangalengan Bandung? Pernah nggak? Ciwidey Bandung pernah nggak? Lembang Bandung pernah nggak? Di sono dingin apa panas? Yang tahu Lembang Bandung, yang tahu Pangalengan, yang tahu Ciwidey Bandung dingin, yang tahu. Maka ketika mau ke sono pasti bawa jaket sama kaos kaki. Tapi kalau dia kagak tahu Lembang itu dingin, nggak bakal bawa apa-apa. Akhirnya ke sono kedinginan. Orang-orang pada pakai jaket, dia mah kedinginan gara-gara kagak tahu Lembang itu dingin. Kalau orang kagak tahu ngapain di dunia, kalau dia kagak tahu di dunia mau ngapain, nanti bisa salah bawa baju. Kalau cuma salah bawa baju mah mending ya. Kalau salah amal bahaya jadinya ya. Kirain dunia teh tempat apa? Nah, kan begitu ya. Nah, makanya ini nih. Ini mudah-mudahan bulan depan gak lupa lagi nih ya. Jadi kita di alam dunia itu untuk liab luakum, untuk diuji. Jadi dunia ini tempat uji. Ya. Bentuk ujiannya ada berapa? Iya banyak, kalau dirinci mah banyak. Yang di ayat tadi, allazi khalaqal mauta wal hayata, bentuk ujian ada berapa di situ? 2. Al-maut wal hayat, kematian dan udah. Ujian mah cuma 2 doang. Kalau nggak mati, hidup, udah. Di Qur'annya mah begitu ya. Di Qur'annya. Tapi nanti kalau dirinci jadi banyak. Kalau dalam dagang ada rugi, ada udah 2 doang bagi pedagang. Kalau nggak sepi, rame. Udah begitu aja ya. Kalau badan kita kadang sehat, kadang udah begitu aja. Kalau dalam rumah tangga, ujiannya 2 juga rumah tangga. Kadang berantem, kadang akur. Udah gitu aja. Itu ujian suami istri begitu aja ya. Kadang berantem, kadang akur. Udah gitu aja. Kalau di anak juga 2 ujiannya. Pokoknya nggak lepas dari 2. Kadang anak. Kadang nurut, kadang ngelawan. Udah gitu aja. Nggak ada lagi. Ujian buat anak kita ya, kadang nurut, anak teh kadang ngelawan. Kalau sama tetangga, kadang akur, kadang julid. Udah gitu aja. Nggak ada lagi ujian mah cuma 2. Makanya takdir itu dalam rukun iman yang ke-6. Rukun iman ada berapa? 6. 1. Percaya pada Allah. 2. Wah, ini beda-beda ini jawabannya. 2. Percaya pada malaikat. 3. Ya udah apa aja lah. 4. Ya, 4. Kitab. 5. 4 aja tadi acak-acakan ya. 5 yang kelima. Yang kelima. Ya, takdir terakhir. Yang kelima dulu.
Ayo. Gimana? Anak-anak TPA gimana? Ini kayak lagi ngajarin PAUD ini ya. Kalau PAUD kan pendidikan usia dini. Kalau ini bukan PAUD, PAUL ini ya. Pendidikan usia lanjut ini ya. Ayo anak-anak PAUL. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat, hari akhir. Keenam, percaya kepada baru yang keenam takdir. Takdir itu ada berapa di situ? 2. Wabil qadari khairihi wasarihi. Takdir baik dan takdir buruk. Jadi takdirnya cuma 2. Kalau nggak mati ya hidup, kalau dagang kalau nggak untung ya rugi, kalau badan kalau nggak sehat ya sakit, suami kalau nggak baik ya pelit, tetangga kalau nggak akur ya julid. Nah udah gitu aja. Itu takdir nggak lepas dari situ. Dan itu diputarkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kedua takdir tadi oleh Allah diputarkan dalam kehidupan manusia. Karena hidup itu bagaikan roda pedati. Kadang sehat, kadang sakit, kadang hujan, kadang panas, kadang tawa, kadang nangis, kadang untung, udah gitu aja hidup kita mah. Entar lapar, entar kenyang, udah gitu aja hidup kita mah. Gak ada yang ketiga, keempat, gak ada. Gak ada. Jadi takdir mah cuma 2, ujian mah cuma 2. Ingat-ingat. Ya. Balik lagi. Jadi di dunia ini tempat apa? Ujian. Bentuk ujian itu ada berapa? 2. Karena soal ujiannya 2, maka jawabannya berapa? Soal ujiannya cuma 2 nomor. Maka kita harus menjawab berapa? Soalnya 2, jawabannya berapa? 2. Masa soalnya 2 jawabannya 3? 2 lah. Soalnya 30 jawabannya 30. Ini ujiannya cuma 2 dari Allah. Berarti kita disuruh ngejawab 2 juga. 1, kalau dikasih takdir baik, jawabannya apa? Iya, alhamdulillah itu apa? Syukur. Ya. Bukan alhamdulillah doang, syukur itu. Alhamdulillah mah syukur kecil, ya. Syukur yang gede apa? Menggunakan nikmat kepada yang diperintahkan oleh Allah. Nah itu baru syukur. Syukur beneran mah itu tasawurul abdi ilama amarobihi. Menggunakannya seorang hamba terhadap nikmat yang Allah berikan kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya syukur beneran. Bukan alhamdulillah doang. Dikasih sehat berarti sehatnya dipakai apa? Ibadah. Nah itu kan yang disuruh Allah. Dikasih duit banyak, milik banyak, rezeki banyak, duitnya dipakai apa? Pakai sodako, pakai nafkah keluarga. Itu kan yang disuruh sama Allah kan begitu ya. Itu namanya syukur gitu ya. Syukur atas segala nikmat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dikasih takdir buruk, jawabannya apa? Kalau lagi dikasih takdir buruk, yang gak enak, yang pahit, jawabannya apa? Iya, innalillahi itu apa? Sabar. Sabar. Orang sabar itu yang suka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi. Nah itu orang sabar. Tapi maksudnya bukan innalillahinya, sabarnya. Jadi ingat, dikasih nikmat, takdir baik, jawabannya bersyukur. Kalau lagi dikasih nikmat buruk, jawabannya bersabar. Udah segitu doang. Dikasih sehat, syukur. Dikasih sakit, sabar. Dagangan rame, syukur. Dagangan lagi sepi, sabar. Anak nurut, syukur. Anak lagi ngelawan, sabar. Udah gitu aja hidup kita mah udah. Sabar, syukur. Udah, ya. Ya. Kalau ngeluh,
Oke, kalau ngeluh bagaimana? Sabar itu apa? Yang sabar. Pantesan kagak bisa sabar, sabarnya aja kagak tahu. Berserah diri. Udah, ini juga sama, udah disampaikan, tapi alhamdulillah lupa kan gitu ya. Bagus ya. Sabar ada 3 ya. Sabar ada 3. Sabar paling bawah tidak pernah ngeluh. Nah, itu Bude jawabannya ya. Sabar paling rendah itu tidak boleh tarku sakwa. Orang sabar paling jelek-jeleknya sabar itu nggak pernah ngeluh. Nggak pernah ngomong ke siapapun kalau lagi banyak masalah. Nggak pernah bikin status WA. Nggak. Nggak pernah curhat. Nggak. Pokoknya seberat apapun ujian yang Allah kasih, terima. Udah ditelan gitu. Nggak pernah diobral kepada orang lain. Nggak pernah ngeluh. Iklan dulu. Bukan iklan, ajan. Kita lanjutkan. Sabar ada 3 tingkat. Yang paling bawah, yang paling rendah sabar itu tarkus sakwa, enggak pernah ngeluh. Seberat sebanyak apapun ujian, musibah, masalah, balai yang Allah berikan ke kita enggak pernah ngeluh kepada siapa-siapa. Kalaupun kita mau ngeluh, kata Allah, ngeluhlah kepadaku. Karena masalahnya juga datang dariku. Hanya aku yang bisa menyelesaikan masalahmu. Ngapain ngeluh ke manusia? Manusia nggak bakal bisa menyelesaikan masalahmu. Cuman nambah-nambah pikiran doang ke orang lain. Kenceng amat betulnya. Terus yang kedua rada bagus. Sabar tingkat kedua yang rada bagusan, rada naik makomnya. Warido bil makdur. Selalu ridho nerima terhadap takdir. Ridho nerima kepada takdir apa saja. Ingat-ingat ya, tadi takdir ada 2 ya. Mau takdirnya baik, mau takdirnya buruk, pokoknya dia mah apa saja yang menimpa kepada dirinya, dia menerima aja udah, ridho aja udah. Dia mah boro-boro ngeluh udah ya. Diterima pokoknya apapun dari Allah. Kenapa demikian? Karena kata Allah, "Wa ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar." Aku tidak pernah menciptakan sesuatu itu sia-sia, kata Allah, enggak pernah. Semua yang aku ciptakan kepadamu itu adalah bermakna, ada hikmahnya, kebaikan buat dirimu. Nggak ada yang sia-sia. Atau ka Robi Jajil wa kullu fi'lika jamil. Semua yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita semuanya jamil, bagus, nggak ada jelek-jeleknya. Contohnya mana? Kalau kita dikasih sehat, kita bersyukur, maka nanti kesehatannya ditambah. La ajidannakum, la in sakartum, la ajidannakum. Dengan syukur, dengan takdir baik, kalau kita syukur maka ditambah. Kan itu jadi kebaikan buat kita. Kalau dikasih takdir buruk, kemudian kita sabar, maka dengan sabar itu Allah akan menyiapkan pahala yang luar biasa buat kita. Jadi kan gak ada yang jelek buat kita ya. Semuanya jadi kebaikan kalau kita tepat menyikapinya. Kalau kita benar menjawab setiap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada yang jadi keburukan buat kita, akhirnya semuanya jadi kebaikan. Takdir baik dengan syukur jadi kebaikan. Takdir buruk dengan sabar pun jadi kebaikan. Makanya dia selalu ridho terhadap takdir Allah yang manapun bentuknya. Ini orang sabar. Yang tertinggi tingkat sabar itu adalah wal mahabbatu lil ibtila, suka, cinta, resep terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada dirinya. Ini kita kayaknya ketinggian ya. Kita mah kayaknya masih jauh ke situ mah ya. Gak apa-apa. Paling gak teorinya malam ini kita pahami. Jadi tingkat sabar tertinggi itu resep diuji sama Allah, resep. Seneng. Boro-boro mau ngeluh, resep dia mah dikasih ujian teh. Kenapa mereka resep diuji?
Bahkan dalam tasawuf dikatakan ya, wurudul pakoti a'yadul muridin. Datangnya berbagai ujian, datangnya berbagai masalah, datangnya berbagai musibah kepada dirinya, a'yadul muridin, itu dianggap lebaran bagi orang-orang yang dekat dengan Allah. Bayangin, diuji malah kayak hari lebaran, seneng, bahagia bagi orang-orang yang hatinya sudah bersih dan dekat dengan Allah. Resep diuji teh. Kenapa? Karena di balik ujian dia memahami ada kenaikan kelas. Kita juga paham di balik ujian itu kalau lulus ada kenaikan kelas. Kita menaik kelasnya mau, diujinya kagak mau. Kan ini kita bahayanya ya. Pengen Bu diangkat derajat, pengen. Diujinya mau? Enggak. Langsung aja naik aja, gak usah ujian. Ya nggak bisa. Gak bisa, ujian dulu, kalau lulus baru ditaikin kelas, kan begitu ya. Inna ma'al usri yusro, di balik kesulitan ada kemudahan. Abis tanjakan pasti ada turunan. Setelah panas panjang pasti turun hujan. Abis gajihan pasti aduh, habis ya. Jadi semakin diuji, semakin banyak masalah, maka dia merasakan berarti nanti pahalanya, hadiahnya juga tambah banyak. Semakin tinggi tanjakan, atau berarti nanti turunnya juga semakin curam. Kan begitu ya. Semakin keras bola itu dilempar ke lantai, maka nanti pantulan ke atasnya juga semakin tinggi. Kan begitu ya. Maka ketika diuji teh, semakin ditekan sama Allah, semakin diuji, semakin ditambah, ya terus ya Allah, ayo tekan saya terus, kayak per, diinjek, semakin ke bawah diinjek, nanti kan lepasannya itu kan kenceng banget per itu ya. Kita juga sama, ujian tuh kalau udah datang, satu datang lagi, ini belum beres datang lagi, ayo terus ya Allah, terus sampai ke bawah, kalau bisa rata aja sama tanah, injek sebawah-bawahnya, biar nanti begitu kita dilepasin sama Allah, diangkat derajat sama Allah teh tinggi setinggi-tingginya udah, gitu ya, melambung setinggi-tingginya. Kalau diujinya semakin berat. Tapi kalau itu bola nggak pernah dilempar, ya kapan mau mantul ke atas? Kalau orang nggak mau nanjak dulu, ya kapan dapat turunan, kan gitu ya. Maka mengapa mereka-mereka orang yang sabar tingkat tinggi diuji resep? Karena dia tahu di balik ujian itu ada kenaikan kelas. Setelah kesulitan ada kemudahan. Dia meyakini itu. Dan yang terpenting, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak pernah ngasih beban hambanya di luar kemampuan hambanya. Nggak pernah Allah mah. Semua takdir yang terjadi kepada diri kita itu udah sesuai banget, itu udah pas banget dengan keadaan diri kita, udah pasti. Gak bakal terlalu besar, gak bakal terlalu sempit, pas banget. Setiap takdir yang Allah berikan kepada kita, pas. Udah pas banget itu. Udah jangan minta ditambahin, udah jangan minta dikurangin, emang udah segitu pasnya. Setiap takdir yang terjadi kepada diri kita. Gak bakal kegedean, gak bakal kesempitan. Segitu pas banget. Pasti Allah mah kalau ngasih takdir ke hambanya teh pasti begitu. Pasti sesuai banget gitu ya dengan keadaan diri kita. Maka gak usah protes, gak usah ngapa-ngapain, karena Allah tahu banget kemampuan diri kita. Ya, itulah yang disebut dengan sabar. Balik lagi, dunia tempat apa? Ujian. Bentuk ujian ada berapa? Dua. Satu, takdir baik aja gitu ya. Satu takdir baik, kedua takdir buruk. Maka ketika dikasih takdir baik, jawabnya dengan syukur. Kalau dikasih takdir buruk, jawabnya dengan sabar. Ada berapa tingkat? Satu yang paling bawah, tidak pernah ngeluh. Naik yang kedua, ridho terhadap takdir. Sabar paling tinggi, mencintai ujian. Mau ingat nggak? Mau ingat nggak itu yang itu?
lupain aja lah. Gak usah diingat-ingat lah, lupain aja ya. Biar bulan besok itu lagi ngajinya kita. Insya Allah ingatlah, diulang-ulang mah ya. Ingat. Karena kalau ingat mah enak. Nanti teh kalau terjadi dalam kehidupan kita, oh ingat kata Pak Ustadz Yaji. Nah paling nggak begitu dah ya. Oh iya, ini tetangga kenapa lagi julid ya? Ya nggak apa-apa lah. Ntar dia abis julid pasti baik. Emang ada apa tetangga julid terus? Enggak kan gitu. Ini anak gue bader amat sih ya. Oh iya ya, kata Ustadz Yaji juga, ntar dia abis bader nurut. Udah biarin dah, bader aja tong, bader tong, ntar dia lu nurut. Masa iya anak kita bader terus? Gak mungkin ya. Pasti nanti dia ada nurutnya. Ini suami baik amat ya, aduh perhatian amat ya. Nah itu hati-hati tuh kalau suami lagi gitu ya. Awas ya. Ini suami kok baik banget sih ini ya. Aduh romantis amat ini ya. Baik-baik tuh kalau udah begitu ya. Hati-hati. Karena setelah itu ada apa? Ada maunya. Pantesan laki gua baik banget kan itu ya. Oh ternyata ya. Gak biasanya. Aduh. Udah dah sampai di situ aja ya. Alhamdulillah nih nggak nanjak-nanjak, udah segitu aja pokoknya ya. Biarin. Sampai nomor 4 Qobdoh Sani. Ntar besok ya ulang lagi aja besok juga dah. Mudah-mudahan manfaat. Amin ya Allah ya.